Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa adhabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah, pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Tuhan yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Raja segala raja, pemilik hari pembalasan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kepada Rasulullah Muhammad SAW tercurah salawat dan salam, lelaki pilihan Allah yang menjadi percontohan terbaik sepanjang masa bagi seluruh manusia di setiap lini kehidupan. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan benar-benar bertakwa, mengerjakan perintah dengan segenap kemampuan yang kita miliki, serta menjauhi larangannya sama sekali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, manusia seluruhnya akan kembali dan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada yang mendapat ampunan, rahmat, dan balasan Jannatul Naim, dan sebagian lainnya mendapat balasan atas kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Karena hanya di sisi Allah lah balasan yang lebih baik lagi kekal itu berada. Maka tentu setiap hamba ingin mendekati dan dicintai Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, layaknya rembulan di tengah malam, Rasulullah dengan sangat jelas memberikan petunjuk cara mendekat pada Allah, mendapatkan cintanya, serta bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang ia cintai. Artinya, dari Abu Hurairah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari 6502. Pertama-tama Allah menjelaskan dengan tegas bahwa satu-satunya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan apa yang telah diwajibkan kepada hambanya, bukan dengan jalan lainnya. Apa yang Allah wajibkan itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena wajib itu pula berarti yang paling Allah hendaki bagi seorang hamba untuk lakukan sebelum amalan lainnya. Seseorang tidak bisa disebut sebagai ahli dalam melaksanakan sholat sunnah apabila sholat fardu limanya ia tinggalkan. Sholat fardu ialah yang paling pertama dihisab di akhirat kelak, sedangkan sholat rawatib tidak menjadi dosa walaupun ia ditinggalkan. Sholat nawafil sebagaimana namanya adalah tambahan dari sholat fardu. Rasulullah SAW pernah melarang seorang sahabat untuk memberikan wasiat untuk mengeluarkan seluruh hartanya untuk Islam. Hal itu Rasulullah lakukan demi menjaga keluarga yang ia tinggalkan agar tidak terlantar dalam keadaan lemah. Rasulullah menenangkan bahwa nafkah kepada keluarga itu pun merupakan sedekah baginya. Demikianlah kewajiban seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka diikutilah amalan wajib itu dengan amalan sunnah yang harus terus dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Timbul perasaan ganjil dalam hati bila yang harus itu tidak diikuti dengan yang dianjurkan. Beribadah tidak lagi karena terpaksa, namun telah meningkat menjadi syukur dan kerelaan. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah pernah bersabda, apabila ia boleh mengangkat seorang khalil, maka Abu Bakarlah orangnya. Demikianlah keistimewaan seorang Abu Bakar. Cinta Allah terhadap hambanya menjadikan hamba itu mendapat kedudukan yang istimewa.
yaitu antaranya Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga penglihatannya, dan begitu pula dengan tangan dan kakinya. Setiap apa yang akan ia lakukan dan kemanapun ia pergi akan selalu dalam penjagaan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita ingin mendekat dan mendapat cinta Allah. Alangkah indah perlakuan Allah terhadap orang yang ia cintai. Telah terang jalan yang harus ditempuh untuk meraihnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan istiqomah dalam kita menghamba kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawati innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfirli warhamni wa anta khairar rahimin.